Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali lagi kita mengaji membahas tentang puasa. Karena apa yang kita lakukan dalam hal ibadah itu harus mengetahui caranya. Karena kembali lagi ke pembahasan awal, Islam itu adalah agama yang punya aturan, tidak sembarang menjalankan tanpa ilmu. Banyak orang berpuasa cuma tinggal laparnya saja, tapi secara pahala tidak mendapatkan pahala, bahkan ada yang tidak sah puasanya. Karena apa? Tidak tahu, dianggap ibadah padahal itu kesalahan yang sangat fatal. Dilanjut part yang kedua, semoga ini bermanfaat. Syurutu sihhatis shaum. Syarat-syarat sahnya puasa. Yang pertama harus Islam. Jadi puasanya orang non-muslim, menurut agama saya, agama Islam, itu puasa yang tidak sah. Menurut agama saya. Karena saya beriktikad semua umat muslimin, agama yang paling benar adalah agama Islam. Selain Islam, ini akidah saya. Selain Islam, ini bukan masalah apa ya, bukan. Kita menghargai, kita menghormati mereka. Tapi ini kan akidah masing-masing. Dan ini ajaran Islam. Jadi kalau puasa secara Islam dan orang itu belum masuk menjadi orang muslim, puasanya tidak sah. Yang kedua al-aqlu. Harus punya akal. Contoh, orang gila, ya puasanya tidak sah karena tidak mempunyai akal, tidak mempunyai akal sehat. Yang ketiga an-naqa'u minal haidi wan nifas. Harus bersih dari menstruasi atau nifas. Haid atau nifas. Bedanya haid dan nifas apa? Kalau haid itu darah yang keluar secara normal dari perempuan, dari kemalokna ring bini, dari alat vitalnya perempuan, keluar secara normal dengan keadaan sehat dan juga umur sudah mencukupi 9 tahun sampai ke 15 tahun. 9 tahun apabila ada perempuan mengeluarkan darah dari bawah depan, ini hukumnya secara normal tidak sakit. Nanti kita lihat dulu. Kalau darahnya itu bisa sampai 24 jam, itu yang dinamakan darah haid. Darahnya orang haid. Atau dibatasi paling banyak 15 hari. Dan apa itu nifas? Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Walaupun sedikit. Lumrahnya 40 hari, paling banyak 60 hari. Kalau haid paling sedikit 24 jam, lumrahnya 6 hari atau 7 hari, paling banyak 15 hari. Nah, sebenarnya ini pembahasan yang sangat panjang tentang haid dan nifas. Tapi insya Allah semoga kita bisa berjumpa lagi nanti. Mungkin ada kesempatan membahas tentang istihadah. Ada haid, ada nifas, dan juga ada istihadah. Istihadah itu darah yang keluar selain waktu haid dan nifas. Yang keempat, al-ilmu bikaunil waqti qabilan lis-shaum. Harus tahu kapan kita puasa. Jadi kalau kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai warga negara Indonesia tidak perlu repot. Karena apa? Di Indonesia ini sudah ada Menteri Agama, MUI, ada NU, ada Muhammadiyah, organisasi-organisasi Islam yang sudah insya Allah akurat. Jadi kita mengikuti pengumuman yang dari pemerintah. Terus sekarang memasuki syurutu wujubis shaum. Syarat-syarat wajib berpuasa. Yang pertama ya harus muslim. Dan yang kedua mukallaf. Mukallaf itu
balighan aqilan, walaupun baligh tapi tidak berakal, sudah mencapai umur baligh misalnya 15 tahun tapi akalnya masih belum lengkap, itu masih belum juga mukallaf. Jadi sekarang anak kecil yang umurnya belum 7 tahun, belum umur baligh, belum umur mukallaf, di situ tidak diwajibkan untuk berpuasa. Karena khitabullah itu dibahas di usul fiqh, khitabullah itu untuk orang yang sudah mukallaf. Nah, jadi misalnya ada anak kecil puasa, ya boleh-boleh saja asalkan mampu. Nah, dari situ wajib dilatih. Sebelum umur baligh, sebelum mukallaf, orang tuanya wajib melatih. Contoh, mulai dari umur 7 tahun, mungkin kalau bisa 6 tahun dilatih puasa dari subuh sampai zuhur. Nanti lihat anaknya itu mampu apa enggak. Kalau enggak mampu jangan dipaksa, dosa. Terus dilatih sampai umur sampai umur 10 tahun. Apabila mampu. Kalau enggak mampu tidak usah dipaksa. Yang ketiga, syarat wajibnya puasa adalah al-itaqah, al-qudratu alaih, mampu untuk berpuasa. Banyak orang yang tidak mampu untuk berpuasa, seperti orang yang sudah tua, sudah jompo, umur 80-90 tahun, 60 tahun, atau umurnya masih muda tapi sudah sakit. Misalnya sakit lambung parah, kata dokter ini tidak boleh puasa. Nah, nanti kalau puasa ini bisa fatal karena makroni ndak ngerti saya itu, urusan lambung. Jadi tidak mampu untuk berpuasa. Kalau memang di situ tidak mampu untuk berpuasa, di situ ndak apa-apa. Islam itu agama yang mudah, tidak memaksakan. Jadi kalau tidak sesuai dengan kemampuan tidak bisa dipaksakan. Kalau memang mampunya ndak berpuasa, ya sudah, ndak usah berpuasa. Terus nanti gimana? Harus membayar hutang puasa? Kita membahas nanti. Karena ada nanti wajib membayar hutang puasa, tapi di situ wajib bayar mud. Dan juga wajib membayar hutang puasa, mengkodok puasa, tidak mud. Ada mengkodok mudnya saja, membayar mud fidyah, membayar mudnya saja, tapi di situ tidak usah kodok. Nah, salah satunya ada orang sakit la yurja shifa'uhu. Maksudnya tidak ada harapan untuk sembuh. Terus bagaimana puasanya? Sudah tidak usah puasa. Dalam perharinya membayar mud, 1 mud. Perharinya membayar 1 mud. Misalnya sembuh nanti, ya wajib dikodok puasanya. Kalau misalnya tidak sembuh, pulang ke rahmatullah, mati, meninggal, wafat, ya sudah tidak usah diganti puasanya. Cuma bayar mudnya saja, wajib di situ. Terus yang keempat, as-sihah, fala yajibu 'alal marid. Orang sakit ya tidak wajib untuk berpuasa. Tapi sakitnya, maradnya itu sakitnya kalau cuma misalnya sakit telunjuk tangan cuma sedikit, tidak berpengaruh untuk berpuasa, tidak ada efek apabila orang itu berpuasa. Terus tidak berpuasa, itu namanya bohong. Wajib berpuasa. Jadi di sini yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, yang dinamakan tidak mampu, apabila dia berpuasa maka orang itu bertambah sakitnya atau bisa membuat fatal. Sekarang memasuki ke arkanus shaum, rukun-rukun puasa. Apabila ditinggalkan salah satunya, kalau sudah rukun ini kalau ditinggalkan puasanya tidak sah. Jadi yang pertama adalah an-niyah. Sawaun akana fardhan au naflan. Jadi puasa itu yahtaju ila niyah. Puasa sunnah atau puasa fardu wajib untuk berniat. Nah, sekarang kita membahas tentang niatnya berpuasa. Kalau puasa fardu wajib tabiitun niyah. Jadi niatnya itu mulai dari malam harinya. Jangan sampai subuh.
Kalau sudah imsak, waktu imsak azan subuh belum niat, kalau puasa fardu itu puasanya tidak sah. Jadi niatnya mulai dari malam. Bahkan di madhab kita Imam Syafi'i, setiap malam diwajibkan niat. Apabila lupa terhadap niatnya, maka orang itu wajib imsak, wajib puasa, tapi puasanya masih wajib diqodho. Tapi ada kemudahan di madhabnya Imam Malik. Imam Malik itu dari mulai puasa pertama kita dianjurkan untuk berniat. Saya mau berpuasa Ramadan, semua di bulan Ramadan. Berpuasa 1 bulan di bulan Ramadan ini. Jadi otomatis malam kedua, malam ketiga tidak harus niat. Nah, sekarang di Imam Syafi'i, mayoritas di Indonesia bermadhab Imam Syafi'i, dan ulamanya kalau orang awam itu kan la madhabalahum, tidak punya madhab. Madhabnya mereka adalah ulama. Jadi tanya kepada ulama, dan ulamanya kebanyakan mayoritas bermadhab Imam Syafi'i. Jadi wajib niat setiap malam. Tiap malam harus wajib niat. Kapan waktunya niat itu? Mulai ba'dal maghrib sampai tulu'il fajr, ila tulu'il fajr. Jadi mulai ba'dal maghrib, Allahu Akbar, adzan maghrib, di situ nawaitu sauma qadin anada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sudah niat itu, sudah berniat dari mulai waktu maghrib, di situ sudah sah niatnya. Talaffuz bin niyah, sunnah hukumnya. Wa talaffuz biha sunnah. Contoh, nawaitu sauma qadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya mau niat berpuasa. Ini saya mau berpuasa besok di bulan Ramadan fardhon lillahi ta'ala. Ini namanya talaffuz bin niyah, melafalkan niat. Ini sunnah hukumnya. Niat itu di hati. Kalau di hati sudah berkeinginan saya besok puasa di bulan Ramadan fardhon lillahi ta'ala, sudah, itu sudah niat. Jadi dengan bahasa apapun, bahasa Madura, bahasa Indonesia, bahasa Perancis, terserah. Ini yang dinamakan niat. Tapi waktunya mulai ba'dal maghrib sampai ke tulu'il fajr. Jadi kalau sudah imsak itu hati-hati. Kalau bisa berniat sebelum imsak. Karena apa? Setelah imsak itu peringatan. Kita jangan mendekati minuman, makanan, atau melanggar aturan-aturan puasa. Karena apa? Tidak tahu kita. Kadang muadzin itu, tukang azan itu, waktunya sudah masuk, masih belum azan, menakhir. Takutnya sudah fajar sudah muncul duluan, sudah keluar duluan, sedangkan tukang azan atau muadzin masih belum azan. Jadi lebih hati-hati. Ini niatnya puasa fardu. Kalau niatnya puasa sunnah, itu tidak harus tabyid. Maksudnya niatnya mulai dari ba'dal maghrib sampai zuhur, sampai zawal. Tapi ada syaratnya. Contoh, saya besok mau puasa sunnah Kamis. Saya tidak niat, saya tidak niat mulai dari sekarang. Tapi habis adzan subuh, saya puasa aja dah. Saya berniat di jam 8, jam 9, jam 10, pokoknya sebelum zuhur, itu masih sah. Tapi dengan syarat tidak boleh melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Kalau dari sehabis subuh makan, minum, kenyang, terus mau niat, ya tidak sah. Jadi sehabis subuh tidak boleh makan, tidak boleh minum, belum makan, belum minum, belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Terus berniat di jam 10 atau jam 9, jam 8, itu tidak masalah. Ini khusus puasa sunnah. Tapi kalau puasa fardu tidak boleh berniat setelah subuh. Harus niatnya malam. Ini masalah niat. Jadi masalah niat sudah selesai. Oke, sekarang kita membahas tentang rukun yang kedua. Rukun yang kedua adalah al-imsak. Al-imsak, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Mana al-imsak ini? Al-imsak itu menahan diri, tidak boleh
berhubungan suami istri, tidak boleh minum, tidak boleh makan, tidak boleh berriba, karena ini menyangkut batalnya puasa dan batalnya pahalanya puasa. Jadi kalau sudah imsak, berarti kita apa? Arti imsak itu imsak menahan diri. Arten lecek ngilal kaki nginum, kaki cek nginum, kaki cek ngakan, kaki aru arten. Jadi jawaki lah imsak. Karena apa? Hati-hati. Kebanyakan orang banyak kesalahan. Contoh seperti di Masjidil Haram, setelah Allahu Akbar, adzan subuh masih minum sampai selesai adzan. Itu jumhurul ulama membatalkan. Jadi tidak sah puasa, cara berpuasa mereka itu. Karena jumhurul ulama tidak mengesahkan. Itu dibahas di kitab Is'af Ahlil Iman fi Syahri Ramadan, fi Fadhail Syahri Ramadan lil Syekh Hasan Mas'ad kalau tidak salah. Nah, jadi rukun yang kedua al-imsak. Kemana mata itu? Al-imsak. Ar-ruknu tsani tarku mufattirin. Meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Contoh, kalau misalnya di sini fala yabtulu shaumuhu idza aftara nasiyan aw mukrahan. Tidak batal puasanya apabila ada orang memakan nasi atau minum air tapi lupa. Tapi benar-benar lupa. Walaupun sebanyak apapun, reken sadrum gitu saya sesopluk 50 piring misalnya dimakan, tapi lupa, benar-benar ndak ingat kalau saya lagi puasa. Tapi setelah ingat di stop, tak ngakan. Mulai pelua sebeda ilmu lesan yang ada di dalam mulut, setelah ingat dikeluarkan, tidak ditelan. Jadi setelah astagfirullah saya puasa, dikeluarkan yang di mulut. Kalau di perut ndak boleh. Karena apa? Yang masuk perut itu rezeki dari Allah. Jadi puasanya tidak batal. Minum walaupun 1 drigen dan lain-lain, 60 liter misalnya minum, tapi lupa, tidak ingat sama sekali. Tapi masalahnya sekarang banyak orang sok lupa. Akhirnya itu batal puasanya. Sedikit kalau tidak lupa diminum, misalnya kumur-kumur ada sisanya diminum, ditelan dikit mungkin, itu membatalkan puasa. Yang pertama lupa atau dipaksa. Nah, dipaksa ini dibatasi, kecuali kalau kamu tidak makan, saya bunuh misalnya. Saya bunuh. Makan karena takut dibunuh. Itu tidak membatalkan puasa. Au kana jahilan ma'dzuran bi jahlihi. Atau orang bodoh yang sudah ma'dzur, bodohnya itu beralasan di syariat Islam. Kenapa bodoh? Yang pertama, baru jadi mu'alaf, baru masuk Islam. Kan masih belum tahu banyak hukum tentang Islam. Yang kedua, walaupun dia itu tahu tapi ingat kalau saya lagi puasa, tapi saya tidak tahu kalau ini membatalkan puasa. Itu dilakukan, dikerjakan, itu tidak membatalkan puasa dengan syarat bodoh. Bodoh karena baru masuk Islam, baru jadi mu'alaf, belum tahu ahkam tentang Islam. Itu tidak apa-apa, tapi wajib belajar. Yang kedua, man nasya'a ba'idan anil ulama. Hidup di tengah hutan, di tengah laut misalnya, tidak ada ulama sama sekali, atau di negara yang mayoritas non muslim, tidak ada ulama. Melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, yang menganggap dirinya itu tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, itu tidak batal puasanya, asalkan jauh dari ulama. Tapi di zaman sekarang di Indonesia ngerepak ben ulama, banyak ben ulama. Bahkan kelebihan ulama. Terus kita membahas tentang sunanus saum. Berapa menit sudah? 19 menit. Allah Subhanahu wa taala alam bisawab. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, dan apabila ada kesalahan mohon ngasih saran, karena saya sebagai manusiawi bisa salah. Jadi takutnya ada kesalahan, dan jujur saya ndak mutolaah sebelumnya, ini cuma buka di sini aja langsung
langsung ngajar karena tidak ada waktu. Semoga kita bisa menjadi orang yang ahli ilmu tentang agama, bisa melaksanakan ibadah yang telah diperintahkan Allah sesuai dengan ilmu yang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.